9 orang aja. Tapi yang nggak kalah seru nih, berikutnya kita akan bahas juga masih di negara Spanyol ya kan, masih dengan tema-tema La Liga kita. Kita akan lihat klub sebelah Real Madrid yang kayaknya masuk ke new era. Sesaat lagi untuk kalian ya. Nah, setelah tadi kita bongkar soal Barcelona sama Rizal sama Virgil dan juga Evelyn, sekarang kita ke rivalnya yaitu Real Madrid yang menghadapi Osasuna. Dan mungkin sebelum nanti kita bedah juga permainannya, cuman gue pengen fokus dulu ke satu pemain yaitu Arda Güler yang dari musim lalu, Evelyn, orang bilang bahwa dia harusnya banyak mendapatkan menit bermain under Ancelotti, namun sekarang dengan pelatih baru, terus juga absennya Bellingham, ya dirasa Arda Güler bisa menjadi jawaban di lini tengah. Dan semalam menghadapi Osasuna, gue rasa gue cukup positif melihat permainan dari Arda Güler yang bermain sebagai central midfielder sisi sebelah kirinya. Nah, kenapa yang gue bilang positif? Paling enggak sekarang gue bisa lihat Madrid bersama Carreras dan juga Vini itu ada triangle di apa namanya, di permainan dari Real Madrid. That's why kenapa heat mapnya ini lebih banyak merah di kiri. Nah, kalau bagi yang belum tahu cara membaca heatmap adalah semakin memerah warna, contoh di sini nih ya. Nah, gitu keren ya. Semakin memerah warna itu artinya involvement pemain itu lebih banyak. Semakin banyak warna di sini, involvement pemain itu lebih sering terlibat di situ. Makanya di sini tuh, di area ini peran dari seorang Arda Güler ini sangat amat aktif dan juga sangat amat terlibat dalam permainan Madrid. Tapi nggak hanya fokus di situ, tapi dia juga fokus ke daerah sini, bahkan sangat jauh. Nih kalau lihat ada sedikit di sini nih. Wah. Nah, itu kok yang ini kena? Nah, ini deh. Nah, dia membantu lini pertahanan dari Real Madrid. Artinya bahwa dia sangat aktif, mobile dan menjadi distributor resmi untuk sepak bola dan juga distribusi bola dari Real Madrid. Yang gua sedikit sayangkan adalah pergerakan off the ball. Nggak cuma dari pemain dari Arda Gülernya, bahkan dari pemain keseluruhan. Kecuali Carreras ya. Carreras sangat gua kasih nilai yang cukup tinggi. Carreras dan juga Mastantuono gua kasih sangat tinggi nilainya. Kecuali yang lainnya, pergerakan off the ball dari pemain Madrid ini yang paling ingin gua lihat, pengen gua pertanyakan, dan kita juga akan bahas nanti soal permainannya. Cuman kalau fokus ke Arda Gülernya, gue sangat senang bagaimana juga di posisi half space ini juga dia menjadi pemain yang juga berbahaya. Dia bisa kadang-kadang mendistribusikan bola ke tengah juga, menjadi tandem juga pemantul untuk Vini Junior, kontak juga bersama Carreras, juga Mastantuono di babak kedua juga boleh juga. Dan dia semalam dengan cuam ini juga cukup bagus. Artinya bahwa ya permainan dari Arda Güler semalam sih gue harus akuin oke, dan ini kalau dia konsisten dengan gaya Xabi Alonso yang lebih sering lebih sering nge-press, terus juga lebih sering begitu kehilangan bola dia cepat untuk mendapatkan bola lagi, ya Arda Güler bisa menjadi salah satu pemain yang siap lari gitu. Nah, next ini soal sebentar. Nah, ini soal Coba kita lihat nih. Nah, sebel TV-nya ini nih ada Evelyn ESP kan tuh. Nah, informasi kita statistik. Nah, ini dia nih. Oh, ini dihapus dulu nih. Jebret. Nah, dia main 90 menit. Artinya juga cukup bagus, menjadi pemain yang di lini tengah efektif banget. Meskipun dia nggak ada gol dan assist karena memang golnya juga dari penalti, tapi punya satu shot jal, dia lumayan oke dan menciptakan 2 peluang. Nah, ini yang masih harus ditingkatkan, akurasi passingnya hanya 73% dan hanya 94% sukses. Dan untuk final third dia bisa menyuplai 7 kali dan dia berkali-kali sukses untuk duels. Nah, 7 dari 12 bagus karena dia duelnya sama back lawan. That's why 7 itu lebih dari setengah, artinya juga cukup bagus. Dan dia aktif juga bertahan. Di sini ada 5 kali defensive contribution. Jadi pemain kayak Arda Güler ini di tim kayak timnya Xabi Alonso yang tadi gue bilang cepat merapat begitu kehilangan bola, sangat ngepress lawan. Ini bakal menjadi pemain yang kepake banget karena dia tidak malas. Wow. Gitu aja sih. Sih. Kita akan bahas soal Madrid ya nanti ya. Iya. Setelah yang satu ini. Menarik
menarik banget ya. Kalau kita lihat dari Arda Güler ini sendiri memang punya fleksibilitas yang luar biasa dan kayaknya bisa main di segala lini. Dan tadi overall dari Aldi bilangnya sih oke. Tapi apakah cukup oke dan cukup layak untuk diperhitungkan sebagai pengatur serangan gitu ya, yang sangat diandalkan dari Alonso. Nih Evelyn langsung mau ke Rizal dulu deh. Gimana nih Rizal pendapatnya? Yap, gue rasa Madrid menghadapi musim ini dan ini mengambil resiko yang cukup berani ya dengan mempercayai seorang Arda Güler di posisi tersebut, posisi yang sangat kita kenal di 2 musim lalu dimainkan oleh Toni Kroos di area kiri, di area gelandang. Tapi menurut gue, kenapa mereka berani untuk mengambil resiko tersebut? Karena Arda Güler sendiri sudah menunjukkan di ajang Club World Cup kalau dia mampu untuk tampil di posisi tersebut. Dan memang masih belum sempurna, tapi kalau ngeliat tadi data statistik yang udah kita sajikan, itu dia masih banyak ruang buat improve. Dan menurut gue kalau dia dikasih kesempatan secara reguler, ini pemain akan sangat berasa dampaknya untuk Real Madrid. Jadi gue bilang gue cukup menjustifikasi alasan Madrid nggak mendapatkan gelandang lagi karena Arda Güler punya kesempatan untuk tampil di posisi tersebut. Jadi ini musim yang besar bagi dia dan gue rasa Alonso sudah tahu persis apa yang dia butuhkan di gelandangnya. Jadi kalau untuk gelandang menurut gue udah milik dari Arda Güler dan gue ngerasa midfielder yang dimainkan oleh Madrid semalam itu adalah format utamanya yang akan ditampilkan Madrid. Tchouaméni, Valverde dan juga Arda Güler. Ini udah good option Bellingham? bagi mereka. Bellingham nantinya mungkin akan ngisi ke depan, akan ngisi di area di depannya. Jadi akan lebih fluid di area depan dan area gelandang menurut Benar, gua kan lu bilang tadi trionya tadi itu tadi. Bellingham di mana? 4-3-3 asumsikan 4-3-3. Bellingham salah satu di depannya menurut gua. 3 di depan, bukan 3 di gelandang lagi. 3 di depan, 3 di depan. CF. Jadi Forward. false nine lagi. False nine bisa. 4-3-1-2. Area kiri atau di area kanan. Karena di kanan kan paruh musim kedua kemarin Bellingham Area kiri banyak jadi- main di area kanan situ. Kanan Jadi kanan penyerangan. bakal tebel di area rotasi antara Di kiri. Güler, Vini si dong. Ibrahim. Ya. Vini kan di kiri. Di kanan Bellingham punya reputasi musim lalu di kanan. Jadi bisa aja rotasi antara dia, Brahim. Karena gue ngeliat di area kanan tuh masih nyari-nyari area sayap yang cocok sama Trent tuh siapa gitu. Karena di area Fede kanan sempat main. Gue rasa juga Bellingham di sempet. 3 itu loh, Jal. 3 tengah. Iya. Tapi sayang banget ninggalin Güler di posisi yang lain gitu. Ya, Karena di Club World Cup itulah. oke-nya di situ. Madrid kan tim Ya. El Galacticos. Ya tapi banyak kalau pemain aku sih bagus. ini sayang. Coba. Dan Oke. Madrid Dari juga Vinci katanya deh. si Xabi masih nyari satu gelandang lagi ya. Oh, Gelandangnya masih nyari. elit, gelandang yang tipe Cruz lah yang Oh, bisa Fabio Vieira. Wow. Wey. Sangat kaya. elit, banget. ya. Fitinya. Katanya mereka masih nyari satu gelandang elit itu ya dikatakan Enzo Fernandez ya, atau siapapun lah ya Bruno. dengan ya Bruno 2 tahun lalu lah, tapi kalau sekarang enggak. Nah kalau nah ini yang dikatakan oleh Xabi ya karena tapi manajemen Madrid reluctant untuk ngasih dia gelandang baru sebelum ada satu pemain keluar. Arda musim lalu jarang dipakai, iya dia hanya pemain ke-17 dengan menit bermain di Real Madrid ya, urutan ke-17. Dan walaupun dia main 43 pertandingan musim lalu, tapi dia di laga-laga penting nggak main di Liga Champions, di laga-laga knockout dia beberapa nggak main, begitu juga di Super Copa dia juga nggak main. Dan ini adalah tanggung jawab besar juga bagi si Xabi untuk menggantikan Ancelotti. Ancelotti yang pergi dengan 15 trofi di Real Madrid. Nggak mudah bagi dia. Di Club World Cup dia mencoba menanamkan ya ide bermainnya karena ini a completely different idea of playing, walaupun mungkin secara filosofi, secara formasi nggak jauh beda dengan Ancelotti, tapi secara ideologi dan filosofi permainan itu mereka ada perbedaan. Dan kita lihat Arda tahun pertamanya emang dia kesulitan, dia struggling banget, cedera dan adaptasi yang kurang bagus. Nah musim kemarin Ancelotti for whatever reason kayaknya kurang cocok Kurang kasih kesempatan memainkan dia. ya. Tapi yang dia punya sekarang yang nggak dimiliki gelandang-gelandang yang lain disebutkan tadi adalah technical ability ya. Technical ability dia jauh di atas Tchouaméni lah, Camavinga yang workhorse bener-bener fighter di lapangan. Nah Arda juga punya peran dalam bertahan, tapi itu mungkin lebih peran dari kedua pemain tadi. Nah Xabi sendiri bilang dia happy ya melihat perkembangannya ini ke arah baik, dia menunjukkan aspek yang bagus dengan atau tanpa bola, dan menurut gue ini adalah hal yang bisa di build upon ketimbang mendatangkan gelandang elit baru itu. Cuman ya kita lihat pergerakannya nanti di bursa transfer ini dan bursa transfer Januari seperti apa. Tapi kalau sekarang dia bisa jadi option untuk di lini tengah dan dia
numbersnya juga bagus. Tadi Aldi udah nunjukin kan beberapa jumlah sentuhan, jumlah final third, umpan ke final third itu terbanyak kedua di Real Madrid. Defensive contribution juga bagus ya, walaupun tadi lawan-lawannya nggak mudah ya, tapi dia ada 7 duels won. Ini angka-angka yang menurut gua oke. Tanda-tandanya bagus. Nggak tahu Bagus ya. ke depannya gimana, nggak tahu apakah dia bisa sustain ini, tapi sejauh ini sih bagus sejak dari Club World Cup dan friendly juga ya lawan Tirol, lawan Salzburg itu dia udah nunjukin tanda-tanda oke sih. Nah, ini Evelyn pingin mastiin lagi nih dari Gavirzi nih ya. Kan di musim lalu itu ya, pada zaman Ancelotti ini kan kayaknya kurang dimainin banget. Ini sebenarnya keputusan yang tepat atau justru sekarang memang harusnya seorang Arda Güler tuh diberikan kepercayaan sebesar ini loh, baru keluar nih loh. Iya, kadang kan kita bisa tahu pemain seperti apa kalau Iya. emang dia dapat minute split yang jauh lebih banyak ya. Kalau dia datang cuma sebagai pengganti, substitute 10 menit terakhir ya pasti kita nggak akan bisa lihat terlalu dalam soal skillsnya. Iya. Tapi kalau dipercaya oleh seorang Xabi Alonso yang notabene dia udah bilang sendiri kok, dia ngerasain sendiri impact dari kehadiran Xabi dan menurut dia Xabi itu pelatih yang cocok untuk dia, Real ya. Madrid karena dia bisa communicate dengan baik dengan dia tahu apa yang Xabi inginkan, dan Xabi sebagai seorang gelandang juga pasti tahu apa yang diperlukan dari seorang pemain tengah di Real Madrid. Karena the problem bagi Real Madrid adalah lagi-lagi mereka belum menemukan pengganti Kroos ya, berapa tahun setelah dia meninggalkan klub. Arda Güler dimainkan dari right winger atau left winger tadinya, terus dimainkan sebagai central midfield. Dan ini tentu kita nggak bisa expect ini terjadi dalam mungkin 6 bulan, 5 bulan cepet. Tapi dia Proses bisa ya. melakukannya, kelihatannya tanda-tandanya sejauh ini bagus. Dan Bagus. Xabi juga udah bilang seusai laga kemarin bahwa oke, ini pemain mungkin nunjukin tanda-tanda bagus. Emang ada banyak yang dia bisa improve, tapi ininya trajektori yang dia tempuh itu udah baik. Setidaknya bagus nih, green Ya. flag lah istilah kata gitu ya. betul. Nah, ini juga menarik nih kalau kita melihat dari Xabi sendiri, ini sepertinya memberikan kesempatan banget untuk generasi muda. Mungkin langsung ke Aldi dulu aja deh, melihat bagaimana Carreras dan juga Mas Tantuono ini dipercaya gitu ya untuk turun debut di pekan pertama La Liga. Ini seperti apa? Ini keputusan yang bijak nggak sih? Harus, karena Mas Tantono bukan dibeli secara percuma. Lumayan 60 harganya. ya, 60 Iya. jutaan. 60 ya. mils. Jadi apa Termasuk namanya? pajak. Termasuk pajak ya. 45 kalau Udah tanpa mahal pajak. nih, Iya. ekspektasi tinggi ini. Jangan bahas pajak dulu deh. Apa namanya? Ya, jadi harus dimainkan karena Yes. dan emang pemain yang bukan pemain muda yang hijau doang, tapi pemain muda yang muda dan berbahaya gitu Mas Tantono. Dan terbukti kemarin menghadapi Osasuna. Gini ya, kita harus melihat dulu laganya seperti apa. Ini laganya benar-benar pemain Osasuna itu numpuk di kotak penalti mereka. Di kotak penalti sendiri gitu. Bahkan setelah tertinggal pun Madrid Osasuna benar-benar nggak mau yang keluar untuk untuk menyamakan kedudukan gitu. Benar-benar sit back dalam gitu banget, ya? deep Iya. banget. Jadi Iya. butuh kejut 5 gitu kali ya? back, 3 gelandang yang main sangat narrow. sangat Iya, narrow, susah. sangat rapat. Jadi itulah kenapa pemain kayak Arda kesulitan. Itu pun kesulitan pun masih mendapatkan ranking yang baik, itu dijelasin juga sama Firzi. Terus juga tapi Vini juga sedikit kerepotan. Tapi dari dua nama yang tadi Evelyn sebut, Carreras dan juga Mas Antono, gue rasa ini dua pemain yang paling menghibur buat gue. Oh, kenapa tuh? Karena emang gue bisa melihat triangle di sisi kiri dari Madrid yang mungkin belum maksimal justru Vinicius Juniornya. Oh. Nah, dari Carreras ini sebagai fullback dalam formasi 4 back, dia tidak beroperasi sebagai wide player, tapi justru di half line di antara Vini dan juga Mbappe. Nah, itu mungkin yang belum terbiasa seorang Vinicius Junior. Dia mungkin sebagai wide man, biasa dia takes on terus, tapi di sepak bola seorang Xabi Alonso ini lebih Beda. cepat dan lebih fluid gitu loh. Nah, Vini pemain yang buat gua belum keep up dengan kecepatan dari permainan dari Madrid. Mbappe juga menjadi seperti pemain yang berbeda, sangat tajam, sangat berani takes on pemain juga. That's why gue juga setuju sama Firzi bahwa ini akan menjadi musim yang menarik bagi Madrid. Tanda-tandanya justru ke arah tanda-tanda baik. Dan Madrid pun kayak gue bilang tadi, urusannya adalah dengan fatigue. Mereka, ini Kecapean. correct me if I'm wrong ya, walaupun saya jarang wrong. Yes. Madrid itu sampai protes atau meminta surat ke La Liga untuk menunda kick off mereka gitu. Kebanyakan. Nggak gitu. dikasih kan. Nggak dikasih sayangnya gitu kan, karena dia kecapean di Habis FIFA Club World Cup, ya kan. Jadi pada akhirnya dia minta karena jelas bahwa pemain kita masih belum siap nih gitu Iya. loh. Boleh dong kita ditunda sepekan aja gitu. Sayang nggak dikasih juga sama La Liga. Dan pada akhirnya mereka main dan kelihatan emang nampak belum
fit, nampak belum siap, nampak belum apa namanya? Performa terbaik iya lah, gitu. gitu Jadi ya. buat gua 1-0 meskipun hanya lewat penalti, but it's still yang penting 3 poin karena Yes. seperti Barcelona juga Madrid hanya akan menunjukkan arah yang makin baik di musim ini. Ya walaupun Amin ya. gue ngerasa ada potensi mereka kesulitan kalau lawan-lawan setup bertahan ya kayak Osasuna lagi kayak semalam karena benar-benar mereka tuh kayak kesannya sulit banget untuk menembus ya. Peluang-peluang bersih itu sulit banget dan kalau kita berkaca dari 2 musim terakhirnya Alonso bersama Leverkusen, mereka kan identik banyak ngejar pertandingan istilahnya. Mereka ketinggalan, mereka ngejar pertandingan dan itu mentalitas yang ngebedain mereka antara Leverkusen dengan tim-tim lain. Tapi Leverkusen. biasanya pada Leverkusen saat nggak pernah nyerah ya. Leverkusen Iya, mental never die-nya mereka tuh yang bagus. Tapi di momen-momen itu biasanya Madrid punya si Leverkusen bersama Alonso punya identik mengganti striker kayak Patrick Schick. Momen-momen yang ngubah jalannya pertandingan, seorang striker yang di kotak penalti dan gue ragu Mbappe bisa ngelakuin peran kayak begitu. Karena kalau ditanya tadi kalau Saji data off the ball-nya Arda Güler yang perlu meningkatkan off the ball-nya justru Mbappe menurut gue ketimbang Arda Güler, ketimbang pemain-pemain lain. Karena orang pertama yang nge-press dan jadi kehadiran di kotak penalti itu menurut gue harus ditingkatkan dari seorang Mbappe. Dan Mbappe itu ya. dituntut banget sama sistemnya Alonso. Dan menurut gue Mbappe juga walaupun udah oke dan dari 2 pertandingan persahabatan sebelumnya dia tampil di posisi number 9 juga udah oke, tapi masih banyak banget yang perlu ditingkatkan. Dan tadi gue pengen ini ke Bang Aldi tuh soal 3 yang di area kiri udah segitiga. Itu kan berkat ada Arda Güler juga di sana. Iya, betul. Jadi menurut gue sangat sayang kalau ditinggalin dia di bangku cadangan dong. Jadi Oh, iya, betul. posisi Vinicius mungkin diisinya sama Bellingham nanti karena Makanya. ada rotasi di sana tuh. Yes, tapi kalau gue balik lagi, tadinya udah nggak mau gue debatin, cuman nggak apa-apa. Kalau yang lebih aktif dan lebih piawai main di kanan luar, justru yang tadi Firzi bilang Arda Güler. Arda Güler. Karena di Turki pun dia main di situ, di Madrid pun musim lalu juga main di situ, instead of Jude Bellingham. Kalau lu pakai 4-4-2 diamond atau 4-3-1-2, di mana ada penyerang lubang satu orang nomor 10, Bellingham mungkin bisa di sana. Depannya antara si Garcia dan juga Mbappe itu lebih cocok, tapi instead di kanan itu kayaknya lebih Arda Güler deh Zal. Tapi midfield ini akan menjadi kalau bahasanya Arteta apa lu bilang pusing yang bagus, happy. Oh ya, happy yang bikin pusing. Iya, happy iya, enak lah, pusing enak pusing lah. yang ya. bikin happy. Gitu ya, Ah. enak. Banyak pemain bagus di satu posisi. Iya. Jadinya lu compete deh. Poolnya tebal Iya. dan Carrera sendiri secara natural gue ngeliat pertandingan semalam habis passing dia langsung secara natural tuh mau ngisi antara Iya. overlap maupun underlap tuh balance ya. Bagus Tapi Carreras. kalau harus Dari milih klub apa sih dia? Liga ini Portugal. Sebelumnya Benfica. akademinya apa? Aing mau Iya, banget ini. bahas lagi. Tapi Dari kata-kata MU, hari ini banget tuh. Apa tuh? Pusing yang happy Pusing. gitu.